Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, apa kabar nih sobat-sobat semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Valeti dengan NIM 2105308, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman semua, tentu saja pada mata kuliah ini tidak terlepas dari bimbingan seorang dosen yang sangat hebat dan luar biasa, yaitu Bapak Dr. Zul Abdal, MPD. Nah, beliau sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pasar uang dan pasar modal. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan ke-13. Untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana pasar uang dan pasar modal, mari simak video berikut ini. Nah, teman-teman semua, ternyata pasar uang dan pasar modal merupakan bagian yang sangat penting dalam bank dan lembaga keuangan nih. Nah, kira-kira apa sih pasar uang dan pasar modal itu? Dan bagaimana sih perbedaan pasar uang dan pasar modal? Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang suatu mekanisme pasar yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu pasar uang atau money market. Nah, pasar uang bisa kita bayangkan sebagai sebuah ATM finansial yang besar. Di sini kita bisa melakukan berbagai transaksi keuangan, baik melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi kita bisa melakukan transaksi keuangan seperti menarik uang atau melakukan investasi, baik melalui bank atau lembaga sekuritas keuangan selain bank. Nah, pasar uang juga merupakan tempat di mana seseorang atau perusahaan bisa meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Pasar uang memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang kedua, kebutuhan jangka pendek. Dan yang ketiga, adanya kebutuhan modal kerja. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai setiap tujuan tersebut. Yang pertama, adanya memenuhi kebutuhan likuiditas. Pasar uang memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan likuiditas yang baik bagi perusahaan maupun individu. Likuiditas ini mengacu pada kemampuan untuk dengan cepat mengubah aset menjadi uang tunai tanpa mengalami kerugian yang sangat signifikan. Nah, pasar uang menyediakan instrumen keuangan yang sangat likuid seperti surat berharga jangka pendek yang dapat dengan mudah diperdagangkan atau diuangkan jika dibutuhkan. Nah, tujuan yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan jangka pendek. Salah satu fungsi utama pasar uang adalah menyediakan solusi untuk kebutuhan finansial dalam jangka pendek. Hal ini mencakup pembiayaan kebutuhan sehari-hari, pembayaran tagihan, atau penyelesaian transaksi bisnis dalam waktu yang sangat singkat. Instrumen keuangan di pasar uang seperti sertifikat deposito, treasury billing, dan commercial paper sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka pendek. Nah, untuk tujuan yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja. Modal kerja merujuk pada dana yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan operasional sehari-hari dan memastikan kelancaran kegiatan bisnis. Nah, pasar uang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dengan menyediakan akses yang dapat dengan cepat dan fleksibel terhadap dana. Nah, perusahaan dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk mendanai persediaan, membayar biaya operasional, atau mengatasi fluktuasi kas yang mungkin terjadi. Adapun ciri-ciri dari pasar uang, yang pertama
pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Pasar uang fokus pada transaksi keuangan yang melibatkan jangka waktu yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, instrumen keuangan di pasar uang ini seperti treasury bills dan commercial paper dan sertifikat deposito jangka pendek dirancang untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Nah, tujuannya untuk memberikan likuiditas dan pembiayaan yang cepat. Ciri yang kedua yaitu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Nah, pasar uang berfungsi sebagai tempat di mana pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menemukan pihak yang membutuhkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pihak yang membutuhkan dana dapat mengakses pasar uang untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan sementara. Sedangkan pihak yang memiliki kelebihan dana dapat mencari investasi atau tempat untuk menempatkan dana mereka dengan jangka waktu yang sangat singkat. Nah, ciri yang ketiga yaitu tidak terikat pada tempat tertentu seperti pada pasar modal. Nah, pasar uang tidak terikat pada tempat fisik tertentu seperti bursa saham atau pasar modal. Transaksi pasar uang dapat dilakukan secara elektronik atau melalui jaringan keuangan tanpa adanya lokasi fisik khusus. Hal ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi bagi para pelaku pasar. Dengan ciri-ciri ini, pasar memberikan lingkungan yang efisien dan fleksibel untuk pertukaran dana jangka pendek antara berbagai pihak ekonomi. Jadi, ini merupakan ciri-ciri pasar uang ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang ini ada 4. Yang pertama, interbank call money atau disingkat sebagai ICM. ICM ini merupakan pinjaman antar bank yang memiliki jangka waktu yang sangat singkat, biasanya jangka 1 hari. Tujuan dari ICM ini digunakan oleh bank-bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Nah, untuk instrumen yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia atau disingkat sebagai SBI. Nah, SBI ini merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu tertentu. Tujuan dari SBI ini digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter oleh Bank Indonesia dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, untuk instrumen yang ketiga yaitu sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu tertentu. Nah, umumnya kurang dari jangka 1 tahun. Nah, tujuan dari sertifikat deposito ini yaitu dapat menyediakan sumber pendanaan bagi bank dan memberikan return kepada investor dalam bentuk bunga. Dan selanjutnya yaitu instrumen pasar uang yang keempat yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, SBPU ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan jangka waktu yang pendek. Nah, umumnya kurang dari 1 tahun. Nah, tujuan dari SBPU ini yaitu dapat digunakan sebagai instrumen investasi jangka pendek bagi investor dan sumber pendanaan bagi penerbitnya. Nah, instrumen-instrumen ini bersifat liquid yang artinya dapat dengan mudah diperdagangkan atau dicairkan menjadi uang tunai. Nah, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga likuiditas pasar dan mendukung aktivitas keuangan perusahaan dan lembaga keuangan. Dalam pasar uang dapat
menganggur atau idle money. Kekurangan yang ketiga yaitu ikut serta membantu pengusaha memajukan usahanya. Untuk kelebihan yang keempat yaitu Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kekurangan pasar uang yaitu yang pertama, kemungkinan default atau peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Untuk kekurangan yang kedua, inflasi dapat mengurangi nilai uang secara umum. Jika tingkat inflasi lebih tinggi, maka nilai uang akan menurun dan ini dapat berdampak negatif pada nilai real dari investasi atau simpanan di pasar uang. Nah, untuk kekurangan yang ketiga yaitu ketidaklikuidan surat berharga. Untuk kekurangan yang keempat yaitu penjualan surat berharga dengan harga yang rendah. Nah, dalam situasi pasar yang tidak menguntungkan atau jika ada kebutuhan yang mendesak untuk uang tunai, maka surat berharga mungkin harus dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Jenis dari transaksi pasar uang yang pertama yaitu pasar uang antar bank. Transaksi jangka pendek antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan menyeimbangkan posisi keuangan. Nah, jenis yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia atau disebut sebagai SBI. Nah, instrumen utang dari Bank Indonesia dengan tingkat bunga tetap diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, jenis transaksi pasar uang yang ketiga yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, instrumen keuangan jangka pendek dari pemerintah atau perusahaan diterbitkan untuk kebutuhan pendanaan jangka pendek. Nah, jenis transaksi pasar uang yang keempat yaitu pasar valuta asing atau forex. Nah, pasar global di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan untuk tujuan perdagangan internasional atau spekulasi. Nah, semua transaksi ini mendukung likuiditas pasar dan memfasilitasi kegiatan ekonomi. Nah, baik teman-teman, ternyata kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu mengenai pasar modal. Pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan efek atau surat berharga antara pihak yang menawarkan surat berharga atau emiten dengan pihak yang ingin memiliki surat berharga atau disebut investor. Pasar modal memiliki dua segmen utama yaitu pasar saham atau ekuitas dan pasar obligasi atau utang. Nah, efek yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Nah, adapun jenis-jenis dari pasar modal yaitu yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana ini merupakan pasar di mana saham atau surat berharga pertama kali diperdagangkan ke masyarakat sebelum saham tersebut resmi tercatat di bursa efek. Nah, contoh dari pasar perdana ini yaitu perusahaan menerbitkan saham baru dan menjualnya kepada investor untuk pertama kalinya. Nah, untuk jenis pasar modal yang kedua yaitu pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini merupakan pasar di mana saham atau surat berharga yang sudah tercatat di bursa efek diperdagangkan antar investor. Nah, contohnya yaitu investor menjual saham yang sudah dimilikinya kepada investor lain di bursa efek. Nah, untuk jenis pasar modal yang ketiga yaitu pasar paralel. Nah, di mana pasar paralel ini merupakan pasar yang beroperasi di luar sistem resmi, di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan dengan harga yang berbeda dari harga yang resmi. Nah, contohnya yaitu sebuah tempat di mana orang-orang bisa bertukar barang atau jasa tanpa melibatkan sistem yang resmi, dan harga dapat ditentukan secara fleksibel. Dan dengan adanya pasar modal dan variasi jenis pasar, perusahaan dan investor memiliki lebih banyak pilihan untuk
atau menjual saham serta instrumen keuangan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasi yang mereka miliki. Nah, fungsi dari pasar modal yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Nah, dengan cara ini perusahaan bisa mendapatkan uang untuk membiayain biaya operasional, biayain proyek-proyek baru, atau bikin produksi yang lebih banyak. Untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, di mana pasar modal juga memberikan kesempatan buat orang biasa dan investor kecil buat punya saham di perusahaan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Nah, pajak dari transaksi dan keuntungan di pasar modal bisa jadi sumber uang buat pemerintah. Nah, uang ini bisa digunakan buat mendukung program-program pembangunan dan memperbaiki infrastruktur atau memberikan layanan publik. Nah, pasar modal memiliki beberapa instrumen. Yang pertama, saham. Saham merupakan instrumen kepemilikan dalam suatu perusahaan. Orang yang memiliki saham disebut sebagai pemegang saham, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, kegunaannya yaitu saham memberikan kepemilikan kepada pemegangnya dan potensi pertumbuhan nilai investasi jika harga sahamnya naik. Nah, untuk instrumen yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lain untuk meminjam uang dari investor. Pemegang obligasi memperoleh bunga reguler dan pembayaran pokok pada jangka waktu jatuh tempo. Nah, penggunaannya yaitu obligasi merupakan instrumen pendapatan tetap dan memberikan kepastian pembayaran bunga kepada pemegangnya. Nah, untuk instrumen yang ketiga yaitu adanya surat berharga lainnya, di mana kategori ini mencakup berbagai instrumen keuangan seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua yaitu commercial paper dan instrumen pasar uang lainnya. Nah, SBI ini misalnya surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, kegunaannya yaitu instrumen pasar modal lainnya dapat digunakan untuk tujuan investasi, pengelolaan likuiditas, atau sebagai sumber pendanaan bagi penerbitnya. Nah, instrumen pasar modal ini memberikan berbagai pilihan bagi investor dan penerbit untuk memenuhi kebutuhan finansial dan tujuan investasi mereka. Saham memberikan keuntungan dari pertumbuhan nilai, obligasi memberikan pendapatan tetap, sementara instrumen pasar uang lainnya dapat memberikan likuiditas dan fleksibilitas keuangan. Ada banyak perbedaan pasar uang dan pasar modal, keduanya punya kesamaan, yaitu ada sejumlah perbedaan pasar uang dan pasar modal sebagaimana dijelaskan di video ini. Jangka waktu, maturity period, instrumen pasar uang punya jangka waktu jatuh tempo pengembalian kurang dari 1 tahun. Instrumen pasar modal punya jangka waktu jatuh tempo lebih besar dari 1 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Pilihan instrumen sertifikat Bank Indonesia SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang SBPU, surat berharga komersial CEPS Bankers Acceptance BAT, surat perbendaharaan negara SPN, surat utang obligasi equity, saham reksadana, instrumen derivatif, hingga instrumen lainnya. Institusi yang terlibat Bank Umum, Bank Sentral atau Bank Indonesia, BI, institusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bursa Efek Indonesia, BI, Lembaga Clearing dan Penjaminan LKP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP, Perusahaan Sekuritas, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang, Broker, Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Lembaga Penunjang Pasar Modal. Likuiditas pasar instrumen pasar uang lebih cepat dicairkan ketimbang instrumen pasar modal.
Instrumen pasar modal tidak lebih cepat cair dibandingkan instrumen pasar uang. Risiko karena lebih likuid dan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Wah, wah, wah. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata materi mengenai pasar uang dan pasar modal telah selesai saya jelaskan. Dengan video pembelajaran yang saya buat, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.